Bante, aku mau nanya, pada saat meditasi emang ada saat momen pikirannya jangan kemana-mana. Tadi Bante ada sebutin untuk tidak ada kemelekatan karena tidak abadi. Nah itu aku kurang paham konsepnya gimana ya? Iya. Semua fenomena termasuk pikiran yang berjalan-jalan. Tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah kekal. Yang sifatnya adalah tidak berubah. Semua fenomena itu sifatnya berubah-ubah. Baik fenomena jasmani kita maupun batin kita. Itu berubah-ubah. Jadi kita itu manusia itu sebenarnya terdiri dari 5 kelompok. Maksudnya 5 kelompok dalam artian 5 fenomena. Ada jasmani kita, ada perasaan kita, ada persepsi. Persepsi itu adalah gambaran-gambaran batin. Kalau misalnya Anda melihat saya, gambar ini itu adalah persepsi. Anda mendengarkan suara, kemudian ada gambar suara, itu persepsi. Ada yang melihat gambar suara? Hah? Ada nggak? Ada nggak gambar suara? Nggak ada. Nah, itu ketika suara dor itu ada gambar nggak? Gambar mercon. Itu persepsi. Anda membayangkan hutan gitu kan, ada hijaunya, ada mungkin belang-belangnya, kenapa melihat macan begitu ya. Itu persepsi. Nah, jadi ada perasaan, ada persepsi. Kemudian ada bentukan-bentukan pikiran. Kemarahan, ketidaksukaan, arogansi, kemelekatan, iri hati, cemburu, termasuk kebijaksanaan, perhatian, kewaspadaan. Itu semua adalah bentukan-bentukan batiniah atau bentuk-bentuk pikiran. Dan ada batin yang mengetahui semua yang terjadi. Nah, ada 5 ini. Dan 5 ini tidak ada satupun yang kekal. Semuanya mengalami perubahan. Terus berubah. Dari momen ke momen itu berubah. Tidak ada satupun yang kekal. Jasmani kita jelas tidak kekal. Ya kan? Kita lahir dewasa nanti cepat atau lambat juga mati. Kemudian perasaan kita juga berubah-ubah. Kadang memunculkan perasaan senang, tidak senang, perasaan biasa-biasa saja. Kemudian persepsi kita ya jelas berubah-ubah. Kita melihat, muncul persepsi melihat. Kita mendengar, berubah menjadi persepsi mendengar. Kita membaui, berubah menjadi persepsi membaui. Kan demikian. Terus berubah-ubah, tidak pernah tetap. Bentukan-bentukan pikiran juga berubah-ubah. Dalam bermeditasi contohnya, kita kadang muncul konsentrasi pikiran. Ketenangan pikiran. Sebentar kemudian pikiran kacau. Mengembara kemana-mana yang berjalan-jalan tadi. Kemudian sebentar kemudian pikiran muncul perhatian. Kokoh perhatian. Bisa demikian. Sebentar kemudian muncul kemarahan, ketidaksukaan. Sebentar kemudian muncul pikiran yang bijak. Terus berubah-ubah demikian. Itulah bentukan-bentukan pikiran. Dan batin yang mengetahui juga berubah-ubah. Kenapa? Karena batin yang mengetahui ini juga muncul tergantung pada objek-objeknya. Contoh, ketika kita melihat objek, ada batin yang mengetahui berkenaan dengan melihat. Tapi begitu kita mendengarkan suara, batin yang berkenaan dengan mengetahui melihat itu sudah tidak ada. Kemudian muncul batin yang mengetahui pengalaman mendengar. Tiba-tiba muncul bebauan. Maka batin yang mengetahui berkenaan dengan pengalaman mendengar itu lenyap. Berubah menjadi batin yang mengetahui berkenaan dengan membaui. Dan terus demikian berubah-ubah. Nah, yang menjadi problem adalah seseorang ini punya kebiasaan untuk melekat terhadap yang menyenangkan, menolak terhadap yang tidak menyenangkan. Padahal sementara kita melekat dengan yang menyenangkan atau melekat dengan apapun,
yang mungkin kita anggap sebagai berharga, menyenangkan, ternyata itu berubah. Dan perubahan pasti terjadi. Perpisahan pasti terjadi. Dan ketika perubahan terjadi sementara batin kita melekat, apa yang terjadi? Menderita. Oleh sebab itu dalam meditasi ini adalah bagaimana kita menerima semua keberadaan tanpa ada kemelekatan. Kita sadar terhadap fenomena, kita menerima apapun fenomena yang muncul, tapi di saat yang sama tidak ada kemelekatan. Membiarkan itu muncul, tapi juga membiarkan itu lewat. Kalau kita membiarkan itu muncul, dipegang, begitu dia lewat, kita menderita. Semuanya, pokoknya apapun bentuk kemelekatan terhadap apapun, pasti ujung-ujungnya adalah penderitaan. Itu pasti, itu hukumnya demikian. Yang sederhana adalah Anda menggunakan objek keluar masuknya nafas. Itu pun juga jangan dilekati. Kita menggunakan tetapi tidak melekatinya. Karena kalau kita melekati, wah bahaya banget. Nafas masuk dilekati, nggak boleh keluar. Menderita ya. Atau nafas yang sudah panjang dan harus dibuat pendek, yang sudah pendek dibuat panjang, diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, atas dasar keinginan kita, kita menderita. Tapi kalau kita hanya sekedar sadar, sudahlah nafas panjang ya panjang, pendek ya pendek. Kita hanya sekadar sadar, tetapi tidak melekatinya, kita tidak akan menderita. Maka yang membuat kita menderita adalah karena suka dan tidak suka kita. Kemelekatan terhadap yang menyenangkan, yaitu menyukai yang menyenangkan, maka begitu yang menyenangkan, yang disukai itu, yang dilekati itu lenyap, ketidaksukaan muncul. Dan selama ini kebanyakan dari kita adalah selalu diumbang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, yang itu muncul dari kemelekatan. Maka meditasi ini adalah bagaimana kita menerima semua keberadaan tetapi dengan batin yang tenang, menerima tetapi tidak melekatinya. Itu yang menjadi latihan kita terhadap apapun fenomena. Kita menggunakan tapi tidak melekati. Seperti kita menggunakan perahu untuk menyeberang, tapi tidak usah kita panggul perahu tersebut. Kita capek sendiri. Meditasi kita menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi, tapi tidak usah kemudian kita lekati keluar masuknya nafas. Tapi kita gunakan. Jadi jangan kemudian dipikir tidak melekati kemudian dilepaskan. Tidak demikian. Kita menggunakan semua hal yang baik tetapi tidak melekatinya. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Wandami Bante, Ya. Saya mau tanya, kan tadi Bante kasih kiat-kiat untuk kita balik ke objek. Tapi di sekarang ini rasa sakit itu lebih dominan Bante. Jadi kayaknya kalau ke objek ada di nomor 2, yang pertama tuh di rasa sakitnya. Boleh tolong dibantu jelaskan mengenai kaya nupassana. Terima kasih Bante. Ya, jadi memang dalam kita bermeditasi ketika duduk, objek yang diperhatikan, terutama objek utama adalah nafas. Akan tetapi ketika ada objek lain yang lebih dominan, itu juga bisa menjadi objek perhatian atau objek dari sati itu sendiri. Yaitu salah satunya adalah objek rasa sakit. Itu juga bisa menjadi objek meditasi. Jadi seperti ini. Meditasi itu seperti seseorang yang membuat sebuah pesta. Mengundang banyak orang. Tapi ada juga satu orang yang menjadi tamu utama. Misalnya Anda seorang menteri mengadakan pesta, tamu utamanya adalah Pak Presiden. Tapi kan banyak tamu yang lain kan? Banyak tamu yang lain. Nah, ketika ada tamu-tamu yang lain dan ada Pak Presiden sebagai VIP-nya, kira-kira sebagai tuan rumah, siapa fokus utama dari
banyaknya tamu tersebut adalah Pak Presiden. Tapi kan ada kalanya ada tamu-tamu yang datang say hello kan. Apa kabar? Kemudian memberikan hadiah juga gitu kan. Misalnya begitu. Tuan rumah juga akan merespon. Tapi walaupun dia merespon, tetap tamu utama menjadi objek utama. Makanya dalam meditasi itu banyak objek. Ada nafas sebagai tamu utamanya adalah nafas. Tapi kan sebenarnya banyak sekali objek yang lain yang lalu lalang kan. Dan kita sebenarnya juga mendeteksi juga. Memperhatikan nafas kita juga merasakan seluruh tubuh. Sakit muncul juga terasa juga. Pikiran juga akan muncul. Setidaknya tahu ada pikiran, oh ini panjang, ini pendek, ini masuk, ini keluar. Itu pikiran. Objeknya nafas, tapi pikiran tentang yaitu nafas panjang, nafas pendek, atau keluar, atau masuk, itu muncul. Dan kadang ketika ada pikiran lain yang muncul, itu juga terdeteksi. Tetapi tetap fokus utama adalah nafas. Nah kan tetapi kemudian ada kalanya mungkin walaupun fokus utamanya adalah Pak Presiden sebagai tamu utama, ada si pengganggu nih. Ada yang mengganggu gitu kan, yang ya pokoknya mau bicara terus gitu kan. Ya untuk sementara memang daripada akan terus mengganggu, diladeni untuk sementara. Bisa menjadi objek walaupun itu adalah objek sekunder, tetapi untuk sementara waktu bisa direspon dengan baik supaya tidak mengganggu. Nah, sehingga walaupun objeknya adalah nafas, ketika ada objek-objek lain yang hanya sekedar lewat, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kembali pada nafas. Semaksimal mungkin kembali pada nafas. Namun ketika kemudian ada rasa sakit yang begitu mengganggu, maka kita bisa shifting untuk memperhatikan objek rasa sakit. Ada dua yang bisa digunakan. Apakah memperhatikan rasa sakitnya, bersabar dengan sakitnya, atau kita memperhatikan gejolak pikiran kita yang muncul. Yang biasanya gejolak pikiran seperti ketidaksukaan, keinginan untuk mengubah posisi duduk, keinginan untuk bangkit dan sebagainya. Mungkin ada pikiran-pikiran, kok ini lama sekali ya, sudah menderita begini. Mending kalau dalam retreat seperti ini, ya kalau sudah tidak tahan sekali, bisa bangkit. Walaupun sudah berusaha. Tapi pernah satu kejadian dalam puja bakti. Kan biasanya kalau meditasi paling 10 menit, paling lama 15 menit gitu kan. Itu pemimpin puja baktinya, meditasinya lama sekali itu. Lama sekali. Yang belakang sudah pada nggak tahan gitu kan. Terus ada satu orang di belakang itu, satu orang di sana belakang. Langsung bilang, Sabi Sata. Jadi sepanjang ia bermeditasi sebenarnya sudah memunculkan kebencian, ketidaksukaan terhadap pemimpin puja bakti. Tetapi yaitu tadi umat Buddha. Walaupun sudah benci, diakhiri dengan Sabi Sata. Terjadi demikian. Nah, tetapi dalam hal ini bisa diperhatikan. Apakah gejolak pikirannya atau rasa sakitnya. Nah, kalau kemudian sudah bersabar, berusaha tenang, ternyata tidak bisa, ya bisa mengubah posisi duduk atau bisa bangkit. Hanya penting untuk berlatih. Walaupun untuk sementara waktu tetap berlatih. Nanti ketahanan dari pikiran kita terhadap rasa sakit akan semakin berkembang. Tidak mudah kemudian baru sakit sebentar kemudian langsung mengubah posisi. Barangkali ketika sudah sangat intens baru mengubah posisi duduk. Nah, itu akan kekuatan ketahanan mental kita akan berkembang. Ya, saya kira demikian ya. 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 Tadi Bante kan menjelaskan semisal kita merasakan bosan atau perasaan yang tidak menyenangkan, kan kita amati Bante. Setelah kita amati, semisal membandel, nggak menghilang, kan Bante tadi menjelaskan bisa dengan cara penyelidikan ya. Iya. Apakah cara tersebut
tidak menimbulkan kita terseret dalam pemikiran. Sedangkan yang saya ketahui, meditasi kan hanya kita mengamati aja, Bante. Iya. Mohon penjelasannya. Iya, baik. Setiap kali ada perhatian, sesungguhnya di situ akan ada yang namanya, kalau dalam Buddhis ya, yang namanya Dhamma Vicaya. Ketika ada perhatian, maka akan memunculkan Dhamma Vicaya. Dhamma Vicaya artinya penyelidikan terhadap Dhamma atau penyelidikan terhadap fenomena tersebut yang diperhatikan. Tetapi yang menjadi pembeda adalah penyelidikan tersebut muncul atas dasar kebijaksanaan. Sehingga dalam penyelidikan tersebut ketenangan batin itu masih bertahan. Tapi kalau nanti kemudian sudah memunculkan kegelisahan, pikirannya itu terus terlibat di sana, yaitu sudah menjadi rintangan batin. Nah, selama penyelidikan tersebut membawa kepada batin yang tenang, batin yang seimbang, itu masih dalam ranah meditasi. Dan bahkan itu disebut sebagai Dhamma Vicaya, penyelidikan terhadap objek yang diperhatikan. Dan itu bisa dilakukan. Tapi kalau nanti kemudian pikiran sudah berkembang ke sana kemari, artinya sudah bukan penyelidikan yang benar lagi. Kalau batin kemudian sudah menjadi tidak tenang, artinya sudah menjadi perintang batin, sudah menjadi kegelisahan. Maka itu harus dihentikan. Nah, sehingga seperti yang kemarin juga ditanyakan, satu fenomena itu bisa antara satu orang dengan lainnya itu bisa memiliki respon yang berbeda-beda, tergantung apakah di situ ada kebijaksanaan atau tidak. Tergantung apakah di situ membawa kepada batin yang tenang, yang seimbang atau tidak. Kalau kemudian itu sudah membawa kepada hal yang tidak baik, ya harus dihentikan. Tapi kalau kemudian itu membawa kepada hal yang baik, itu bisa digunakan. Seperti kepingin batuk gitu kan. Beberapa orang ketika dilakukan sudah langsung menjadi tenang. Tidak masalah. Itu juga sesuatu yang ya bisa dikatakan sebagai insting juga. Tapi kalau kemudian seseorang ada yang ingin bertahan, dengan bertahan kemudian memunculkan rasa sabar, itu baik juga. Masing-masing. Nah, seperti ini juga sama. Kalau dengan penyelidikan itu membawa kepada batin yang tenang, itu baik. Tapi kalau sudah membawa kepada kegelisahan, harus dihentikan. Dan yang tahu itu adalah nanti masing-masing. Seberapa porsi kita harus melakukan penyelidikan, sehingga tidak sampai membawa kepada pikiran yang gelisah. Itu akan diketahui. Ini penting karena apa? Kalau misalnya dalam meditasi penyelidikan itu tidak diperbolehkan untuk digunakan, atau perenungan tertentu tidak diperbolehkan untuk digunakan, maka 45 tahun Sang Buddha mengajarkan Dhamma tidak ada gunanya. Ya kan, banyak poin-poin Dharma yang luar biasa yang bisa digunakan untuk memunculkan kebijaksanaan, memunculkan ketenangan, itu tidak akan berguna. Nah, justru kesempatannya adalah ketika kita melihat ke dalam batin. Nah, disitulah penyelidikan itu bisa dimunculkan, perenungan bisa dimunculkan, tetapi sesuai dengan porsinya. Betul. Suatu kali begini, Sang Buddha menyatakan bahwa ketika beliau masih sebagai bodhisattva, pernah berpikir, kalau saya berpikir tentang pikiran-pikiran yang berkenaan dengan nikama atau pikiran tentang meninggalkan kesenangan indrawi. Kalaupun saya berpikir 1 hari 1 malam, saya tidak melihat bahaya dari pikiran tersebut. Artinya, pikiran tentang meninggalkan kesenangan indrawi itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau saya berpikir terus, nah dilanjutkan, kalau saya berpikir terus, batin saya lelah.
dan jasmani saya lelah. Dan kalau batin dan jasmani lelah, maka ketenangan tidak muncul. Nah, di saat itulah kemudian pikiran demikian pun harus di-stop. Harus di-stop. Maka pikiran yang baik, perenungan yang baik, penyelidikan yang baik, itu bisa digunakan selama itu tidak memunculkan kegelisahan. Nah, terkadang perenungan demikian pun juga bukan perenungan yang sifatnya panjang kali lebar. Kalau seseorang sudah terbiasa dengan perenungan tertentu atau dengan pemahaman tertentu, begitu muncul misalnya pikiran yang buruk, langsung muncul pemahaman yang pernah didengar, itu akan sangat singkat. Tidak sampai direnungkan panjang kali lebar, akan sangat singkat. Misalnya apa? Orang terbiasa dengan merenungkan tentang ketidakkekalan. Kemudian suatu kali muncul pikiran sedih, mungkin karena ditinggal oleh orang yang dicintai. Begitu muncul kesedihan, langsung ingat ketidakkekalan. Itu enggak direnungkan panjang kali lebar, begitu ingat tentang ketidakkekalan, langsung kesedihan itu lenyap. Nah, itu adalah sebuah keterampilan. Mungkin awalnya itu panjang kali lebar, tapi kalau kemudian sudah terampil, itu akan menjadi sangat singkat. Sangat singkat. Maka diibaratkan seperti seseorang yang tadi menutup mata, kemudian membuka mata. Atau seseorang yang tadi menutup mata, kemudian membuka mata. Dengan sangat singkat, ketenangan muncul dengan perenungan yang begitu singkat tadi. Dan itu adalah sebuah keterampilan. Atau seperti kalau seseorang awalnya pada saat dia itu masih latihan menulis, kan lama sekali kan? Nulis A saja, per huruf saja itu lama sekali. Belum lagi nanti kemudian menggandeng. Belum lagi kemudian nanti mengeja. Itu lama sekali. Tapi nanti kalau sudah terampil, saya melihat sambil nulis gini, nggak ada kesalahan. Kalau sudah terampil. Nah, sehingga di sini betul, perenungan kalau membawa pada kegelisahan itu harus di-stop. Tapi kalau itu membawa pada ketenangan, itu bisa dilakukan. Ya. Namo Buddhaya Bante. Selamat malam Bante. Ya, baik. Bante, saya ingin bertanya, apabila kita berlatih meditasi, hubungan antara proses karma seseorang yang terjadi itu kira-kira bagaimana prosesnya Bante? Jadi di saat kita bermeditasi tiba-tiba ada karma seseorang yang terjadi, itu karma itu lantas hilang atau bercampur, atau karma itu tidak timbul sementara waktu pada saat kita bermeditasi. Terima kasih Bante. Iya. Mungkin yang dimaksud buah karma mungkin ya. Ya, buah karma. Karma itu adalah perbuatan. Buah karma adalah buah dari perbuatan. Sesungguhnya apapun yang sekarang kita alami itu ada korelasinya dengan buah karma. Apapun yang sekarang kita alami. Entah itu senang, tidak senang, yang sekarang saat ini saja kita bermeditasi, saat ini saja, itu semua adalah dari buah karma. Buah perbuatan yang lampau. Nah, justru yang menjadi penting adalah berkenaan dengan hal ini, itu bukan masalah buah karmanya. Karena buah karma itu akan terus dialami sepanjang kita hidup. Setiap momennya kita mengalami buah karma, buah perbuatan. Setiap momennya. Tapi yang menjadi penting lagi adalah bagaimana kita melatih batin kita untuk tidak melakukan karma. Kenapa? Karena karma itu adalah perbuatan yang membawa kepada buah. Dan selama ada buah karma, akan ada keberlanjutan. Kalau dalam konsep Buddhis, selama ada keberlanjutan, maka akan ada tumbal lahir. Dan selama ada tumbal lahir, maka akan ada penderitaan. Maka meditasi adalah bagaimana pada akhirnya adalah untuk melenyapkan semua bentuk penderitaan. Termasuk
tumimba lahir. Sehingga apa? Seseorang harus melenyapkan karma. Buahnya hanya bisa dilenyapkan ketika seseorang betul-betul sudah tidak terlahir lagi, buahnya baru betul-betul bisa dilenyapkan. Selama kita itu masih hidup sebagai manusia, buah karma akan terus ada. Kita bermeditasi juga itu buah karma. Artinya kita mengalami, mengenyam secara batiniah apapun yang kita enyam, itu semua adalah buah karma. Entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, itu buah karma. Tapi bagaimana kita dalam proses meditasi ini kita melatih batin kita untuk tidak bereaktif. Tidak bereaktif yang didasari oleh pikiran-pikiran yang buruk. Nah, ketika itu dilakukan maka kita lambat laun tidak akan melakukan bahkan karma. Tidak akan melakukan karma, tidak akan melakukan perbuatan. Yang mana itulah sebenarnya yang dilakukan dalam meditasi. Makanya kenapa? Saat bermeditasi kita tuh menerima semua keberadaan. Apapun yang muncul kita terima. Tetapi kita tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Tidak bereaktif. Suka adalah reaksi. Tidak suka adalah juga reaksi. Ketika ada reaksi, di situ ada karma, ada perbuatan. Maka kita melatih bagaimana batin sekadar mengalami tanpa kita bereaksi. Supaya kita melatih batin kita untuk tidak melakukan karma. Tetapi dalam kita melatih demikian, yang sedang dirasakan itu adalah buah karma. Dan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tapi karma itu suatu saat bisa dihindari, bahkan bisa dilenyapkan. Dan meditasi ini sebenarnya adalah untuk supaya kita terbebas dari karma. Terbebas dari perbuatan yang biasanya didasari oleh nafsu keinginan. Saya tidak tahu apakah paham atau tidak. Terima kasih Bante, sangat jelas sekali. Oh baik, ya. Yang lain paham ya? Paham ya, baik. Ya. Saya mau tanya aja, apakah meditasi itu kita bisa anggap sebagai kita berlatih meditasi itu supaya kita terampil dalam meditasi, Bante? Karena kadang kalau misalnya lagi banyak urusan, banyak pikiran segala macam, itu sulit sekali untuk mau bermeditasi gitu loh, Bante. Jadi kadang saya selalu bilang sama teman, sama anak saya, meditasi aja, kalau lagi kamu bisa, kamu meditasi itu kayak keterampilan, nanti kamu lama-lama terlatih. Tapi saya juga agak ragu, apakah itu betul gitu loh, seperti itu. Terima kasih. Iya, betul. Jadi meditasi itu adalah cara untuk membuat batin kita terampil. Terampil di dalam kewaspadaan. Terampil di dalam menjaga batin itu sendiri. Itu adalah meditasi. Nah, ketika orang menjadi terampil, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari yang banyak aktivitas, orang yang terampil demikian itu akan cenderung tenang. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika masih seseorang baru belajar membaca, itu kan belum terampil. Jadi dia masih perlu pelan-pelan. Bagaimana menulis huruf, kemudian mengejanya, membacanya harus pelan-pelan. Tapi nanti ketika dia sudah terampil, bahkan ketika dia menulis sambil melihat, tidak akan ada kesalahan. Pada saat kita belum terampil dalam bermeditasi, memang harus pelan-pelan. Harus betul-betul waspada. Tapi nanti ketika sudah menjadi keterampilan, bahkan di tengah-tengah berbagai macam fenomena yang begitu kompleks, di tengah-tengah berbagai aktivitas, batin akan cenderung menjadi tenang. Tidak mudah terseret oleh objek-objek di luar. Tapi akan selalu melihat ke dalam. Kalau tidak terampil, ya memang batin kita itu selalu melihat keluar. Selalu melihat keluar. Jadi bahagia menderita itu diukur dari apa yang ada di luar. Sampai-sampai kemudian ketika kita menderita, kemudian yang disalahkan adalah juga orang di luar. Cari kambing hitam. Tapi nanti lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa untuk melihat ke dalam, apapun yang terjadi di luar,
itu tidak akan memberikan efek yang masif terhadap batin kita. Kita akan cenderung lebih tenang. Itu manfaatnya. Dan itu adalah butuh sebuah keterampilan. Jadi artinya kita itu sebenarnya dalam meditasi itu membuat sebuah habit yang baru, kebiasaan yang baru. Yang sebelumnya kita itu selalu melihat keluar, sekarang kita melihat ke dalam. Lama-kelamaan habit itu akan semakin kuat. Di luar akan terus demikian. Yang namanya perubahan di luar akan terus demikian. Tetapi yang di dalam itu yang bisa kita kembangkan. Di luar nggak bisa dikembangkan. Tapi yang di dalam bisa dikembangkan. Batin kita bisa kita kembangkan. Nah pada akhirnya, tapi ini sebagai ini kalau sudah terserahkan gitu ya, mereka para arahanta, para Buddha gitu ya, dikatakan dunia itu akan terus berkonflik dengan kita, tetapi kita tidak akan berkonflik dengan dunia. Artinya apa? Dunia itu akan terus mengalami perubahan, akan mencoba untuk berkonflik dengan kita. Tapi kalau batin kita itu terbiasa dijaga, maka batin kita tidak akan berkonflik dengan dunia. Nah masalahnya kalau batin tidak dilatih dengan meditasi, dunia mengajak berkonflik, kita juga ikut berperang juga. Kacau sekali. Maka benar, meditasi adalah untuk membuat batin menjadi terampil. Ya, saya kira demikian ya. Ya, dan silakan untuk lanjut bermeditasi, tetap semangat, semua yang dilakukan adalah baik, bermanfaat, dan lakukan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Dan tetap menjaga noble silence. Terima kasih, semoga kita semua berbahagia.